Sekarang kita lanjut ke fungsi inverse yang bagian 2 ya. Kemarin sudah belajar tentang bagian 1 dan bagian 2. Yang bagian 2 tuh bentuknya seperti ini. Ingat, fungsi inverse tuh simbolnya f pangkat min 1x seperti ini ya. Nah ini, gimana kalau bentuknya seperti ini? Ada per ini, 3x tambah 4 per 2x. Ada dua variabel x di sini kan, di atas sama di bawah. Bagaimana cara menyelesaikannya untuk mencari fungsi inverse-nya? Perhatikan ya. Bapak kasih contoh satu aja nih. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita ganti fx dengan y dulu. Seperti biasa, yang pertama ini langkah pertama. Y sama dengan 3x tambah 4 per 2x. Nah, yang langkah selanjutnya yang kita harus lakukan di mana untuk mencari fungsi inverse ini, kita nanti dapat x. X sama dengan sekian, seperti itu kan. Kita nanti mencari x. Jadi, mengganggu ini yaitu ada angka 3, 4, dan 2 ya kan, 3, 4, dan 2. Berarti kita dapatnya cuma x aja, tapi ganggu ini 3, 4, dan 2. Yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu 2x yang di bawah ini dari ruas kanan ke ruas kiri. Bagaimana caranya? Nah, dengan cara mengalihkan. Kalau dia pindah jadi dikali, karena ini pembagian ya kan. Pembagian kalau pindah ruas jadi perkalian. Makanya dia dikali menjadi 2xy. Biasanya angka itu di depan, terus ini sesuai dengan abjad. XY gitu, 2XY. Dan di sebelah sini sisa 3X tambah 4 karena kita sudah pindahkan ini kan. Langkah selanjutnya, kita dekatkan yang suku yang sejenis, yang ada variabel X-nya. Pokoknya fokus ke variabel X ya. Nah, ini ada X, ini ada X. Oleh karena itu kita pindahkan nih 3X-nya dari ruas kanan ke ruas kiri. Nah, kita pindahkan dia. Ini positif, kalau pindah jadi, ingat, kalau dia pindah ruas jadi negatif. Ya, perhatikan ya, kan positif, pindah ke sana, jadi negatif. Supaya apa? Supaya dekat, karena ini ada X, karena nanti kita cari X, fokus ke X ya. Setelah itu, ini hasilnya, hasil dari uraian yang di atas ini. Jadi 2XY kurang 3X sama dengan 4. Ingat, kita cari X. Tapi ada Y sama 2, 3 ini mengganggu. 2Y sama 3. Nah, gimana nih caranya? Kita pakai distributif. Nah, ini distributif. Jadilah dia seperti ini. Paham kan distributif? Kalau belum paham, nah saya jelaskan satu-satu ya. Supaya kalian paham. Ini sebenarnya sudah belajar di SD sama SMP distributif ini. Nah, ini kita pelajari. Apa hasilnya? Ini artinya 2 kali 2x, 2 kali 3. Jadinya 2 kali 2, 4x. 2 kali 3, 6. Nah, yang kedua. Yang kedua yaitu 3 kali, artinya kali ke dalam 3 kali 3x, 3 kali min 4. Hasilnya nanti jadi 9x kurang 12. Karena dikali 3 masing-masing kan untuk membuka kurungnya. Nah, kita sekarang balik ini. Ada suatu persamaan seperti ini, nanti kita jadikan dia dalam kurung seperti ini. Bagaimana caranya? Ada 3x tambah 6, nanti kita jadikan dia dalam kurung. Sama kayak gini ya. Supaya nanti kita dapat x-nya. Oleh karena itu belajar dulu yang ini, yang dasar dulu. Bagaimana caranya? Ini kan kalau ada dalam kurung, kita jadikan dia seperti ini. Nah, sekarang saya balik. Kita seperti ini, nanti kita jadikan dia dalam kurung seperti ini. Bagaimana? Keluarkan dulu 3-nya, baru dalam kurungnya. X tambah 2. Mengapa? Karena 3 kali X berapa? 3X. 3 kali 2, 6. Sama kan? Ini sama ini ya. Artinya dia dibalik. Dari persamaan aljabar seperti ini, dirubah dalam bentuk tanda kurung seperti ini ya. Contoh satu lagi. Misalnya ada 2X kurang 8. Mau mengubah dia dalam kurung seperti ini. Bagaimana hasilnya? Keluarkan dulu 2-nya. Jadinya nanti X kurang 4. Kenapa jadi 4? Karena 2 kali X, 2X. 2 kali min 4, 8. Ya kan, nanti kan dikalikan seperti ini. Sama ini ya. Jadi saya balik. Sekarang kalau dia ada XY-nya. Yang kita mau keluarkan apanya nih? Kan kita mau cari X. Jadi kita keluarkan X-nya. Jadi sisanya siapa? Sisanya apa? 3Y kurang 6. Ya kan? Paham? Karena X kali 3Y,
3xy. X kali min 6, min 6x. Paham? Nah, jadi dikeluarkan gitu ya x-nya. Gampang kok. Gimana kalau bentuk ini? Nah, ini sama nih. Gimana? Keluarkan dulu x-nya, x. Baru dalam kurung sisanya. 2y sama 3. Artinya nanti kalau dijabarkan dia nanti kayak gini. X kali 2y, 2xy. X kali 3, min 3, 3y. Gitu ya. Nah, itulah dia jadinya dalam bentuk seperti ini. Dari 2xy kurang 3, jadikan dia dalam bentuk tanda kurung seperti ini. Keluarkan x-nya, baru sisanya 2y kurang 3. Di sini di sebelah kanannya sisa 4, nggak perlu diapa-apain. Karena kita fokus ke x. Nah, setelah itu diapain? Yang mengganggu yang mana? Kita fokus ke x. Ini 2y kurang 3 nih mengganggu. Karena kita hanya nanti menyisahkan x aja di ruas kiri ya. Nah, habis itu gimana caranya? Kita pindahkan dia lah ke sana. Dari ruas kiri ke ruas kanan. Ini kan perkalian. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Kalau pembagian pindah ruas jadi dikalikan. Kalau pengurangan, penjumlahan, kalau positif pindah ruas jadi negatif. Kalau negatif pindah ruas jadi positif. Itulah aljabar ya. Masih ingat ya? Harus diingat itu. Nah, ini dia dikeluarkan ya. Nah, gini caranya. Ikuti aja. Pasti kalian paham gampang kok. Keluarkan x-nya, sisanya ini 2y kurang 3. Baru kita pindahkan ke sana karena kita mau cari x. Ini mengganggu nih 2y kurang 3. Kita pindahkan dari perkalian. Ini kan artinya kali nih. X kali 2y kurang 3. 2y kurang 3 dari perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi di bawah dia jadi pembagian. Per ini pembagian ya. Jadi 4 bagi 2y kurang 3 atau 4 per 2y kurang 3. Nah, inilah fungsi inversnya. Tinggal dirubah simbolnya. X jadi f-1x. Di sini 4 dan di sini karena y jadi x. Nah, inilah fungsi inversnya. Tinggal dirubah aja. Kalau dapat ini tinggal dirubah simbolnya ya.